Asila kan by the way followers kamu di sosial media ini udah banyak banget ya. Di TikTok bahkan udah lebih dari 2 juta. Banyak kan kakak? Banyak. Kamu juga banyak tetap. Ini aja mah Enggak nyampe udah. 2 juta dislike ya. Best. Hai Slan Slayers, welcome back to Slan Say. Kita seneng banget ya Mo, karena bintang tamu kita hari ini itu adalah anak perempuan yang umurnya tuh bisa terbilang masih muda banget. Terus bertalenta. Sangat amat bertalenta. Dan gue juga udah tahu dia dari kecil karena bapaknya sama ibunya udah suka gue lihat di TV-TV. Sama. Terus dia juga kayak suka banget jalan untuk Kak Ivan Gunawan. Iya, bestinya sama Kak Ivan Gunawan. Ini dia, kita sambut Asila! Yay! The Queen! Hello girl! Hi girl! Hai. Finally it's happening ya? Finally, dari awal ada acara ini aku udah DM, setnya lucu banget. Iya, dia nge-DM di TikTok gitu, terus akhirnya kita atur-atur waktu, tapi kebetulan cewek ini cewek cakrawala ya, melanglang buana, selalu di mana-mana gitu, jadi Enggak bohong, aku gak diajak. Enggak, ini kan udah diajak dari kemarin, cuma kan kamunya sibuk. Gimana Dia sih? tiba-tiba nyanyi. Iya, terus abis itu udah datang hari ini kitanya yang telat. Maaf ya Asila ya. Gak dimaafin, tapi gak apa-apa. Oke, Asila, can you tell me a little bit about yourself? Mungkin orang-orang di sini ada yang kayak baru mengenal kamu nih, Slayers. Asila tuh siapa sih? Yang mana? Yang mana aja ini kameranya bisa zoom, ini master, ini gue. Ih, mehong. Hai guys, aku Asila Maisa, aku penyanyi. And a star. And a star. And a Emang model. biasa sih, emang iya dan model dari Iya. 7 tahunan. Manja. Sorry ya, sorry Dan not aku sorry. adalah Ratu Centil kalau kata orang-orang. You are. Masa gitu ya? Enggak, tapi do you know that fun fact kayak lo tuh very likable for girls and bitches. Your vibe. Karena dari kecil kan aku selalu nemenin Abi syuting. Yang aku temui adalah orang yang seperti itu. Iya. Jadi aku dari kecil sudah mengerti dan ya udah biasa aja. Iya. Udah. I love you guys. I Tapi love maksudnya everyone. itu jadinya kayak attitude kamu tuh kebentuk gitu loh. Mungkin karena kamu dari kecil banyak ikut Abi ke set atau syuting kerja apa segala macam, kamu jadi udah tahu dunia profesional dan kamu hangout sama biasa kan anak-anak makeup gitu-gitu kan. Iya, aku bener-bener ngeliling studio. Abi kan waktu itu kan TV kan. Studio tuh aku kenal semua orang yang ada di studio, dari kru, makeup, dancer, orang wardrobe. Semua tuh aku kenal, yang bahkan Mami sama Abi nggak tahu siapa, aku tahu situ siapa. Nah itu makanya bikin Asila tuh yang tadi gue bilang kayak very likable for the cool girls and the chonks gitu. Karena attitude-nya tuh jadi kebentuk gitu loh dari kecil. Nah ini Asila kan by the way followers kamu di sosial media ini udah banyak banget ya. Di TikTok bahkan udah lebih dari 2 juta. Banyak kan kakak? Banyak. Kamu juga banyak tetap. Ini aja mah Enggak nyampe udah. 2 juta dislike ya. Enggak ada kan. 2 juta dislike. Nah itu kamu udah aktif sosmed tuh dari kecil atau emang pas kamu udah mulai dewasa baru boleh main sosmed sama Abi atau gimana? Dari kecil Musical.ly dulu. Anaknya OG Musical.ly banget. Bisa tahu kamu mustah. Tapi karena apa? Karena kamu ngeliatin barang. apa karena kamu ngeliatin orang tua kamu yang biasa di TV, jadi kayak kamu lebih ekspresif gitu atau gimana? Jujur, ya juga sih. Jujur ya, aku pokoknya waktu itu download my first ever social media tuh Musical.ly pas aku di masa-masa yang nemenin Mami Abi syuting, Terus gak lama baru SMP tuh baru IG. Terus TikTok kan pindah kan, Iya. Musical.ly jadi TikTok. Nah TikTok itu aku baru mulai main 2020 pas COVID sih. Kayak ya pas COVID. Oke, berarti emang kamu dari awal kamu dari kecil tuh dibolehin main sosmed apa berarti pas udah mulai masuk SMP itu baru kamu dibolehin main sosmed sama orang tua kamu? Kayak di masa kalau Musical.ly kan cuma gitu-gitu doang, itu dari SD ya. Jadi tuh ya bodo amat sebenarnya. Kalau Musical.ly kamu SD? Iya SD. Wow. SD udah ada musik. Pokoknya aku nggak tahu musiknya dari kapan. Pokoknya aku main Musical.ly dari pas aku masih SD. Berarti kamu ngalamin ini nggak? ASFM, Vine? FM radio, right? No. Ask FM. No, itu Aplikasi? kayak aplikasi gitu. Jadi kayak nanya-nanya tapi Bisa anonymous. gitu. Seru banget. Taunya ini yang Pat. Not Gonna Lie.
Itu aplikasi namanya Anonymous. Kayak gitu tapi dia Gua nggak tahu. timeline-nya kayak Twitter gitu loh. Kita bertiga kayak Nggak tahu, ada NGL tuh nggak? tahu. oh, itu kayaknya baru deh. Soalnya baru, NGL itu aja biasanya kan di bahasa story sekarang IG. kan. Oh. Jadi orang di story IG Oh, iya, kayak iya, link iya. NGL gitu, bisa Buat- dijawab. iya, iya, Jadi iya. kayak question box tapi beda app. Iya benar-benar tahu. Itu juga anonymous gitu kan. Nah, sekarang kan Udah tahu, itu kata kita bisa bayar. oh really? Katanya, itu aku bayar. Tapi nggak ketahuan tetap. Oh sama, karena aku juga dulu di SFM suka nanya sendiri. Oh, Sumpah. keren. Bahkan kemarin gue bikin Q&A aja, kadang ada pertanyaan yang gue nggak dapet, yang padahal gue mau jawab, gue tanya. Nggak, aku pengen banget. Aku Oh gitu. Sumpah. Oh benar. takut. Tapi kan kamu kan sebenarnya juga mengawali karir itu dari kecil kan. Nah, kamu kan sekarang ini kita kenalnya jadi Penyanyi. seorang penyanyi. Nah, kamu tuh udah dari kapan sih suka nyanyi? Aku suka nyanyi dari sebenarnya bisa nyanyi itu dari 4 tahun. Kata kakekku yang emang hitungannya juga musisi. Terus aku itu mulai latihan itu umur 8-an, baru mulai latihan vokal. Nah dari umur 8-an itu juga aku udah mulai modeling sama My Lovely, My One and Only, Ivan Gunawan. Good. Terus nyanyi itu ya dari latihan-latihan tersebut suka cover-cover. Pas masuk COVID itu suka cover-cover gitu di YouTube. Terus mulai merilis lagu sendiri 2022, ciptaan Tante Melly Guslow. Kameli. Jika Gue tuh sempet banget ngeliatin podcast atau misalnya kayak acara-acara yang ada hasilnya kan. Terus habis itu satu hal yang gue dapat dari dia dan keluarganya, kalau misalnya nyokap bokapnya itu tuh nggak main asal aja kayak oke lu nyanyi gitu, tapi dia bener-bener harus belajar dulu, jadi biar dia profesional gitu loh. Dan ternyata suara bagus banget. Iya, berarti apa yang mutusin kamu akhirnya kayaknya aku pengen jadiin nyanyi tuh jalan karir aku deh gitu. Jujur Tante Ocha. Oh, Jadi waktu kecil itu aku secentil dan nggak ada urat malu itu. Jadi waktu itu Abi lagi nge-MC bintang tamunya Tante Ocha. Aku bikin video gitu, bikin video kayak Hai Rosa, bilangnya Rosa sangat tidak sopan ya kecil itu. Hai Rosa, aku Asila, aku pengen nyanyi lagu Ku Menunggu karena aku suka banget sama kamu. Terus aku nyanyi refnya lagu Ku Menunggu kayak haruskah ku gitu kan. Terus habis itu aku bilang, Mami tolong banget kasih tahu ke Rosa ya nanti. Ibu Rosa. Betul. Terus abis itu dikasih tau lah, abis itu Tante Ocha kayak ini anak bisa nyanyi gitu. Tapi aku tuh nggak tahu karena masih kecil aku tahu aku suka nyanyi tapi aku nggak tahu kayak this is a job. Iya. Kayak masih bingung gitu loh. Kayak kita juga masih kecil belum mikirin Jadi uang cuma nggak kayak sih? I know I like to sing gitu Iya, doang. iya. Nah terus akhirnya ya udah gara-gara setelah latihan aku jadi mikir kayak okay, I think that's my passion and this is what I want to do for life gitu. Akhirnya sampai sekarang kamu jalanin gitu Sampai ya. sekarang aku jalanin and supportnya juga oke banget from Mommy and Abi. Dan bener aku harus latihan dulu biar nggak kayak Nepo Baby disuruh nyanyi ya. Iya, tapi what do you think? Kayak mungkin kan banyak orang-orang yang juga ngomong ini ke kamu ya, kamu dibilang Nepo baby gitu-gitu apa segala macam. What's your opinion? My opinion is emang Nepo Baby. Yeah. Pada faktanya emang my parents sudah duluan jadi artis gitu loh. Tapi different dunianya beda gitu loh. Abi kan awalnya acting terus jadi hosting kan. Aku dinyanyi aja, paling nyanyi kan ya nggak jujur dari acting ya. Tapi sekarang aku masih dinyanyi aja gitu. Dan menurut aku, my opinion is ya gimana ya, misalkan anaknya juga interested di industri yang sama, di dunia yang sama orang tuanya. Terus kita harus apa gitu, biar nggak dikatain Nepo Baby, kita harus mencari hal lain yang sebenarnya bukan passion kita. Kan menurut aku nggak adil juga betul. ya gitu. Jadi ya udah aku yang passionnya di nyanyi dari kecil, suka nyanyi tanpa ada Paksaan campur juga. tangan paksaan dari Mommy dan Abi. Ya aku akan menjalani apa yang aku suka dan aku mau, yang penting positif gitu. Masa gara-gara kayak gitu aku jadi harus kayak ya udah aku akan ke kedokteran. Padahal kan Iya. Atau gue belajar ilmu hitam gitu. Kayak belajar ilmu dukun. hitam, jujur ngedukunnya orang suka kayak ngerujat Nyampe-nyampe kalau itu gitu. no jemo. Iya. Aku cuma bisa Itu kok, gendam aja. Iya, dia dari umur 8 tahun udah main ayam cemani. Ih, seru banget. Aku suka banget kayak kalau lagi bengong tuh gendam kayak Gitu kan. Tapi bener setuju banget, kayak maksudnya Asila juga nggak minta dilahirin di keluarga yang emang Keluarga, dasarnya udah kerjanya di dunia entertain kan. Dia emang rezekinya lahir di keluarga yang seperti itu, dan menjadi Nepo Baby itu juga nggak segampang kayak oke, lo lahir di keluarga artis terus hidup lo abis itu gampang. Enggak, lo tetap harus usaha kan. Ada positif negatifnya juga Iya. gitu. Positifnya adalah yang aku rasain emang bener aku kenal orang di industri lebih gampang Linknya jadinya, lebih karena udah ada my parents ya. Jadi aku lebih bisa kenal orang dari kecil karena aku suka nemenin Abi ke lokasi syuting. Aku udah deket sama banyak artis-artis senior gitu loh. Negatifnya adalah ya
terus dikatain oleh orang gitu. Dan kadang juga ada pressure-nya juga sih, karena kayak ya lu harus keren kan bapak lu ini, lu harus keren kan mama lu ini, kan biasanya gitu juga. Iya benar, jadi ngebawa orang tua ya. Iya, dan menurut aku dari kecil aku nggak yang gimana ya, sama mereka tuh justru dididiknya tuh keras gitu loh, biar nggak cuman kayak ya dulu anaknya Ramzi, nggak cuma gitu doang. Dididiknya keras, jadi menurut aku itu bukan sisi negatif sih, tapi ya ada nggak enaknya juga gitu loh sebenarnya. Gitu. Nggak yang langsung jadi gitu. Oh wow, gitu enak gitu Iya, kan. langsung kayak gitu nyanyi, juga. oke langsung rilis single, nggak yang kan kayak gitu. Anyway, aku denger-denger juga katanya kamu nih pengen rilis lagu baru, ya Betul. kan? Coba dong di-spill dikit ke kita, itu lagunya tentang apa dan gimana? Lagunya tentang nggak jauh-jauh dari single aku kan sudah ada 6. Manja. Keren. Manja. Nah yang ke-6, 1 sampai 5 kan ballad ya. Yang ke-6 itu kemarin centil. Karena orang manggil aku Ratu Centil, ya aku kasih lah apa yang mereka suka gitu kan. Betul. Centil, dan Centil. aku juga sebenarnya suka genre tersebut ya. Karena menurut aku itu aku banget gitu. Centil aku rilis, dan yang ini juga nggak jauh-jauh sih sebenarnya, lagu centil-centil juga. Lebih manja lagi. Judulnya kita boleh tahu? Nggak tahu, nggak boleh. Oh, belum tahu, belum tahu. Enggak, aku udah tahu. Kamu udah tahu, tapi udah tahu, tapi Oh. soalnya belum MV belum, ini baru mau rekaman minggu depan. Oh, ditunggu ya guys. Ini berarti era-era centil is back. Ini beneran. Centil aku never stop ya. Iya. Aku suka banget sih sekarang cewek-cewek Indonesia ya, musisi-musisi Indonesia tuh lagi banyak yang Mencentil. bring back centil gitu loh. Iya. Enggak. bukan. Bukan. Kalau kakak kan Sorry ya. cendil. Cendil. Kakak kan Ya. cendil. Thank you. Iya. By the way, Asila, kamu tuh kan lagunya kan ada banyak. Nah, biasanya tuh Iya. lagu-lagu kamu itu tuh berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman cerita orang gitu? Nggak pernah ada dari pengalaman pribadi. Oh, Jadi kalau yang 1, 2, 3 itu kan Tante Meli semua. Yang 1 debut Tante Meli, yang kedua soundtrack film Tante Meli, yang ketiga ciptaan aku dan Tante Meli, terus yang keempat itu ciptaan aku di Leslar, jadi ciptaan Kariski Bilar, terus yang keenam itu ciptaan aku dan Kak Trakas yang jadi Tuan Putri, aku dan Kak Trakas. Jadi sebenarnya nggak ada sih, nggak ada soal aku. Cuman yang jadi Tuan Putri ini yang centil kemarin, aku lebih bikin sebenarnya bukan soal aku, tapi aku orang suka aku centil, orang Iya. suka aku kayak manja, jadi aku buatnya itu lagu. Tapi sebenarnya kisahnya bukan soal aku. Iya. Kisahnya tuh bisa relatable buat semua cewek Kisahnya nggak sih bisa relatable sebenarnya? buat semua cewek soal Princess treatment. Ini yang kemarin kan soal princess treatment. Jadi akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa memperlakukan dia seperti putri, karena dia menemukan pangeran yang bisa memperlakukan dia banget. seperti putri gitu. Mau Makanya banget. judulnya jadi Tuan Putri. Pengen banget nyari Aku pangeran. belum ketemu pangeran. Gimana? Belum. Lu mau di-treat jadi putri juga? Mau. Mau banget dia. mau. Putri Padang. Ayo ngomong. Jualan roti sweetie dong. Best. Nah ini Asila, kita nggak sabar banget sama lagu baru kamu. Nanti semoga Thank you, ada I know. DC-DC-nya ya. Kita bisa bikinin jedak-jeduknya gitu. Betul. Are you fine kalau misalnya lagu kamu dibikin Nggak apa-apa jedak-jeduk? yang JTP kemarin jadi Tuan Putri dibikinin. Suka. Menarik sih. Nah ini anyway, di sela kesibukan kamu yang sekarang menjadi musisi penyanyi gitu, kamu juga katanya lagi kuliah ya? Masih mau masuk. Ini lagi libur semester, ya Allah aku Senin sekolah. Kamu ambil jurusan apa? Hukum. Oh, Sumpah? wow. Untuk menghukum netizen-netizen sebenarnya. Oke. Nggak sih, bohong. Emang suka aja. Emang kamu suka berarti? Aku dari kecil suka politik, suka kriminologi, suka hukum. Tapi akhirnya aku ambil hukum biar kayak semuanya dapat gitu loh. Politiknya dapat, kriminologi dapat, semua dapat. Jadi Iya. aku ambil hukum. Di Tapi UI. kenapa kayak, apa kamu pengen ngikutin jejak Abi masuk ke dunia politik gitu atau? Enggak, aku emang suka dari dulu. Justru actually my first option itu kriminologi, bukan hukum. Tapi kalau di UI itu kan kriminologi masuk ke FISIP ya. Jadi dia fakultasnya ya di FISIP, terus jurusannya kriminologi gitu. Menurut aku nggak mau, kayak aku pengennya yang kayak fakultasnya ya jurusan yang kalau hukum kan hukum doang. Ya aku jadi hukum gitu. Dan menurut aku akan belajar tuh soal Luas politik gitu dan kan. kriminologi semua di hukum gitu. Terus kayak keren aja Asila Maisa SH. Anjay. Tapi gimana cara kamu bagi waktu antara nyanyi dan juga kuliah gitu-gitu? Jujur kewalahan banget. Aku kan udah mulai ngebagi waktu antara akademik dan karir dari SMA. SMA kelas. I wish. It sounds amazing, oh my god. It sounds amazing. Gue pengen banget ngomong kayak gitu, anjir. Cuma capek banget. I know, tapi aku suka banget sibuk. Aku suka banget sibuk. Ngerti kan? Aku sangat suka sibuk. The vibe Lalu kayak... lebih suka bolosnya kali kalau SMA. Iya. Enggak, Iya. tapi gue disibuk-sibukin banget. Kayak ngerti gak sih?
perasaan kayak lo turun dari mobil pengen menuju ke satu kayak gitu. destinasi Iya, itu terus kayak it's so tea. Iya, abis itu yang kayak, ayo dong kita kesini ditungguin orang. Iya, Abis itu kayak, anjir. pengen balik kesini, kita mau ketemu orang. Kita kesini mau kerja, Terus bla, bla, pakai bla, agak bla. heels gitu terus kayak Iya kan aku pakai. pengen. Cuma nggak ada 42. Kayak CEO banget gak? Iya. Kayak Jujur, CEO banget. cewek independen Iya. gitu. Cute. Oke, anyway tadi sampai mana? Ngomong apa sih tadi? Oh iya, SMA. SMA udah bagi waktu dari SMA. Justru aku ngerasa lebih susah di SMA ya dibanding di kuliah. Karena kan kalau SMA aku Senin sampai Jumat dari jam 7.45 Iya. sampai jam 4:30. Mhm. Every day. Jadi 5 days a week. Hmm. Jadi tuh way harder. Jadi aku cuma bisa ambil kerjaan ya izin atau di malam atau di Sabtu Minggu. Iya. Minggu juga kadang nggak bisa terlalu malam karena Seninnya sekolah gitu kan. Mhm. Jadi kuliah lebih enak karena kadang tuh aku kalau di kuliah jadwalnya kan lebih fleksibel ya. Senin misalkan cuma dari jam 8 sampai jam 10. The whole day free. Jadi lebih enak justru, tapi tetap kewalahan juga karena ya gimana ya, dunia baru ya kalau kampus pelajarannya semua baru, sistemnya baru yang aku biasa di international school, tiba-tiba aku di PTN kan juga banyak banget Adaptasinya. adaptasinya, adjustingnya banyak kayak new environment gitu kan. Jadi bukan kewalahan sih, lebih kewalahan sih, tapi ya susah sih. Ya adaptasi Gitu. aja Tapi ya. sekarang it's getting better. Paling susah di semester 1-2 tuh paling kayak Iya, baru awal gitu, baru masuk gitu kan. Apalagi semester 2 karena Sekarang kamu semester? lagi libur, ini mau masuk 4. Kalau di hukum tuh ada ini nggak sih kayak sempro? Ada ya kan? Kamu skripsi kan? Atau kamu apa? Ada sempro. Iya, ada sempro. Biasanya sempro tuh semester berapa? 3? Enggak, semester tua itu. Udah agak gede ya? Semester tua. Perasaan gue tuh kuliah baru berapa ini lalu, udah lupa aja. Kakak umur berapa sih, Kak? Aku 24. I'm 24. 2001 kamu? Kamu udah banget. Do I look like old? 24 2001. Iya, 25 this Oh, year. this year 25. Iya, tapi I don't want to say 25. Oh, Sampai tanggal bener-bener tanggal Bener-bener. 13 Juli baru gue akan bilang I'm 25. iya 13 Juli, ntar aku capek. Aku blinkan. Iya. Tenang. Sorry ya, mention. Aku Maret ini 20. Maret 20. Oke, Kepala iya tenang dua. aja. Tenang aja. 28. Oke. 28 aku Aries. Oke. Kakak apa? Aku Cancer. Kakak apa? Aku Gemini. Oke, Abi. Nah ini anyway, semenjak kamu berkarir di dunia hiburan gitu kan, kamu udah lama kan. Dari kecil lah ya, udah dari 8 tahun kamu modeling gitu-gitu apa segala macam. Menurut kamu bagian apa yang paling sulit dari industri ini? Kayaknya respon orang ya. Kayak orang melihat kita gitu loh. Kita kan pengen gimana ya? Ya netizen sih ya paling basically. Expectations orang-orang Expectation gitu. kali ya? orang-orang gitu ya, benar kayak netizen gitu. Tapi aku juga bersyukurnya gara-gara dari kecil udah sering lihat Abi, udah ada di lingkungan tersebut. Jadi aku ngerasa mental aku tuh udah disiapin soalnya sama Abi Momi. Kayak the industry is not that easy gitu. You're gonna get many pressure from orang-orang yang kayak kenal atau bahkan nggak kenal kamu gitu. Dan ternyata bener kayak 2003 sampai akhir 2004 full 2 years aku dihujat. There's nggak ada waktu buat nafas. Full 2 years itu di situ aku yang kayak aku bersyukur banget di 2 tahun itu mental aku udah disiapin. Karena menurut aku kalau mental aku nggak disiapin itu hancur banget. Karena that's like way too harsh and it's way too much for aku yang waktu itu masih umur berapa? Masih baru umur 17 itu waktu itu. 2023 ya? Iya, baru umur 17. Dan orang-orang dengan ketikannya yang udah sejahat itu gitu ya. Tapi kamu kalau nge-handle-nya gimana? How do you handle it? Karena udah siap aja sih, jadi kayak udah tahu kalau it's not that easy gitu. Ya, Dan jadi karena udah ada kayak di mentalitinya gitu iya, ya. iya, dan aku nggak tahu kenapa aku emang basically agak bodo amat sih sama Oke. omongan Yes. orang. Bener. Ya kayak dari full literally aku mulai dihujat dari Januari 2023 dan itu mulai akhirnya enakan tuh Desember 2024, bener-bener kayak 2 years. Kayak bener-bener komen yang paling nusuk kayak cuma 2 deh. Dari 2 tahun tuh kayak bener-bener yang paling nusuk tuh cuma 2 gitu. Yang lain aku sebodo amat itu sih. Tapi kalau misalnya ada 2 orang itu, kamu tuh directly yang nge-DM mereka gitu, atau kayak blog atau gimana? Kan mereka tuh banyak di komen dan di hidden message kan Iya. di DM. Aku bacain semua. Aku mau bacain. Bacain. Ini buat kalian ya. Aku bacain DM kalian. Jujur. Aku bacain, tapi kayak gak tau kenapa sebodo amat itu. Nggak masuk Oke, gitu. nggak masuk. Iya, Nggak iya, kena, iya. nggak kena. Iya, iya. Tapi akhir 2024 akhirnya ada beberapa akun yang aku laporin. Ya ada tahu kan, pasti tiba ada sekitar kayak 3 akun. 3-4 akun yang aku laporin. Karena menurut aku udah ancaman. Iya. Udah ancaman, udah terlalu
lu gila ya menurut Iya. apa sih lebay, udah kayak lebay gitu loh. Jadi akhirnya itu aku laporin, tapi aku nggak bilang ke siapa-siapa sih. Aku nggak bilang ke media kalau aku laporin, aku cuma laporin biar akunnya dihilangin aja gitu. Ya, Nggak, bukan kalau udah- laporin kayak dicari orang gitu, nggak, cuma pengen akunnya hilang gitu. Ya karena kalau udah mengancam sampai kayak bikin kita ngerasa nggak aman, itu yang bahaya nggak sih, dan itu yang nggak enak Betul. banget. Oke, sekarang kita udahan dulu ngomong tentang perhujat-hujatannya. Kita mau main game namanya Danit Drink It. Ojemu yang baca pertanyaan. Ini Baca Ojemu dulu gimana boleh. ya? Biar bisa Ojemu tuh kayak maksudnya ini juga loh. Jangan, nggak usah lo aja kan yang Maksudnya baca. satu, jadi gantian ya nggak sih? Satu manjakan. pernahnya gue, satu pernahnya lu. Lu jangan maunya enak aja. Enggak, kakak yang minum. Ayo. Oh, sumpah. Iya. Kasih Asila. Oh my god, karena tamu adalah raja. Aduh, Ya sakit udah kena nih extension aku. Ayo. Guys, bilang aku bagus dong. Bagus. Thank you. Jelasin dulu nggak rulesnya? Apa? Jelasin lagi rulesnya. Udah ngerti orang-orang di sini juga. Pokoknya Pasti pernah udah tahu. minum kan? Iya betul. Oke. Pertanyaan Kita pegang pertama. dulu. Pernah nggak pernah nolak ajakan hangout karena kesel sama orang yang ngajak? Gak pernah. Before, Gak ya? pernah. Pernahnya nolak karena emang gak bisa, bukan karena gak suka sama ini orang. Atau misalnya lagi Nggak pernah, sumpah, nolak karena beneran nggak sebel. Nolak karena sebel sama tuh orang. Jadi kayak Enggak pernah. Aku nolak biasanya kalau emang gak bisa. let's go. Shit, I do that a lot. Oke. Plus banget aku mau tahu itu apa. Gak ada baunya lagi ini yang serem. Suka gitu. Air AC, coy. Suka ya? Air garam. Bleh. Tisu mana? Enggak deh, ini aja. Oke. Hah? Senggak enak itu, Kak. Asin banget. Ya? Aduh, Oke. baunya kayak ini lagi, kayak Kayak ramuan. aku tahu banget ini bau apa. Kayak bau Apa? kayak masuk ke tempat sushi gitu. Ngerti? Restoran nggak? Jepang yang Please. otentik Iya. gitu kan. Oke. Pertanyaan kedua. Kocak Pernah basi. nggak pernah Sumpah. langsung pakai template jedak-jeduk yang baru viral? Gimana? Pernah nggak pernah langsung pakai template jedak-jeduk yang baru viral? Misalnya kayak ada Ya, template pernah jedak-jeduk lagi. yang Ya, pernah viral lah. langsung Pernah pakai. gimana sih, kan mainnya di TikTok. Let's Iya. go. Cheers. Let's go, girl. Oh, ini apa? Dikit aja nggak harus dihabisin ya, Say. It's not that bad. Ya biasa aja. Iya. Ini apa? Enggak, tapi ini apa? Biasa aja. Jamu. Oh, biasa. Bagus buat apa? Oh. Minum lagi. Pertanyaan ketiga. Pernah Ternyata nggak bukan. pernah HTS-an? Hubungan tanpa status. Betul. Aduh, nggak pernah lagi sebenarnya. Di? Lah, Oh iya iya. dahdi. Iya iya iya. Tapi kamu mau pernah karena itu lemon kan? Enggak. Oh. Suka Ih. tiba-tiba suka apel. Sih. Asila. Enggak, ini baunya agak. Iya, feeling aku bukan Jadi lemon. pernah. Oh. Jadi pernah. Tapi nggak pernah sih. Kan aku minum kan. Oke. Ya udah. Nah, minum yang penting. Ini apa? Love. Memang dia pengen minum aja Iya. sih. Enggak, tapi bukan dia mau minum. Dia pernah. Tell us a little Betul. bit Coba about ceritain dong. the HTS. Apa ya ini? HTS-an. Ya pokoknya kan terposting kan. Ah? Udah nggak usah dibahas. Sampai situ aja Terus berarti aja. ya. Oke. 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 Pertanyaan keempat. Pernah nggak pernah punya sahabat lawan jenis, tapi dianya malah baper? Nggak pernah Enggak, dong. nggak pernah baper. Gue lagi. Oh, iya. Platonic friendship aku banyak. Oke. Yang cowok tapi nggak pernah baper. Oke. Atau I don't know ya. Iya bener sih. Iya. Atau gue nggak tahu. Iya nggak tahu yang cowoknya Iya. gimana ke kamu sebenarnya. Oke, pertanyaan kelima. Pernah nggak pernah coba jadi anak nakal tapi ketahuan orang tua? Anak nakal Kalau tuh Kak- gimana describe anak nakal? Misalnya tiba-tiba Ngerokok. bolos ngerokok atau apa. Kalau lo kan gak usah dicoba-coba, emang udah nakal. Maksud gue. Tahu ini cuka kan? Oh, Nggak, this aku is- nggak pernah. Lo Tapi gue nggak? pernah sih. Pernah. Cerita coba. Cerita. Itu apa?
Udah jadi pengen juga. Pernah, aku nggak pernah. Aku nggak pernah, boleh minum nggak? Boleh. Boleh. Please, please. Aku pernah lompat dari tangga kecil. No, aku nggak pernah. Nakal, bobrok. No, aku nggak pernah ya, Sebobrok itu izin. ya. Gue paling nakal pernah, paling nakal gue itu lompat dari satu lantai gitu ke bawah karena gue bobrok banget. Jadi gue lompat kayak gini. Aduh, Gitu, nakal banget. suka Itu banget sama senakal orang itu piknik. sih. Itu senakal itu sih. Senakal itu. Oke. Selesai. Nah ini kita lanjut ngobrol-ngobrol dikit lagi Asila ya. Boleh. Nah ini kamu kan udah coba dari kecil modeling, terus sekarang juga kamu lagi fokus nyanyi gitu loh. Kamu juga ambil kuliah jurusannya hukum gitu. Kamu ada nggak mungkin rencana pengen coba mengambil jalur tempuh lain untuk di karir kamu gitu? Mungkin masuk kayak ke dunia acting atau gimana? Kayaknya yang belum tinggal acting dong ya sebenarnya, karena acting aku di MV acting, jadi kan baru di MV ya. Aku tuh tawaran peran tuh banyak dari banyaknya tuh sinetron dan series. Itu udah banyak, ada yang bagus juga, tapi nggak bisa karena kan kayak stripping ya, bisa kayak 3 bulan Iya, full iya, everyday, libur cuma minggu. Karena kayak SMA, abis SMA langsung kuliah. Jadi I don't have time gitu. Jadi kayaknya aku akan fokus dulu ke nyanyi, dan nanti kalau bener-bener ada tawaran yang oke banget, kayaknya aku akan ambil cuti dan ambil itu. Ya atau mungkin after kuliah kali ya. Atau after kuliah. Iya, karena kan susah kan waktunya kalau harus ngebalance. Tapi kamu keren banget sih abis dari SMA dan kamu udah mulai berkarir gitu, kamu masih ngelanjutin kuliah. Karena banyak kan yang kayak, Iya kayak udah nih gue udah ada, Karena aku manja. udah ada karir, udah ada uang gitu. Tapi kamu kan cewek-cewek ini ya, pendidikan kan. Kita kan semua di sini mau di Ayunda, Cinta Pegel deh. Laura, Betul. Asila. Educated gitu Well ya. educated very banget. well educated. Oke, Anyway. sebagai Asila yang sekarang, ada nggak sih yang mau kamu lakuin ke depannya gitu? Your plan. My plan in how many years? Like 5 years. 5 years, berarti I'm gonna be around 25 ya. Yeah. Get married. Really? Aku pengen nikah iya. muda around 23, pengen 23, 24. Aku kira kamu bukan cewek yang pengen nikah muda loh. Nggak pengen nikah muda. Oke. Soalnya kan cowok pada ngantri kan soalnya. Betul, Jadi betul, kayak iya. takutnya kelamaan ngantri kan, Iya. say. Jadi kayak, ayolah kita menikah. Ini presale 1 kan udah dibuka kan. Presale 1 udah dibuka. Jadi buka. Presale juga ya. 1. Early bird juga ada ya kan. Tinggal yang VIP ya. Tinggal VIP. Oke. Kayak nikah dan kayak terus nyanyi, selesain kuliah. Nyanyi pengennya dalam 5 tahun apa ya pengennya? Belum mau konser sih. Aku pengen konser masih lama nanti. Kayak bener-bener kayak udah lama berkarir gitu. Kayak, Baru. Ya kayak kalau aku sebenarnya kalau bikin mini konser sekarang bisa-bisa aja gitu kan. Tapi kayak it's too fast menurut aku, kurang Iya. ngerasa aku kayak perjalanan sebagai penyanyinya gitu. Karena menurut aku konser is a big thing banget dong. Jadi nanti aja kayaknya. Kayaknya konser like my resolution in 10 years kali ya. Kalau in 5 years kayak ya terus berkarya aja, terus yang tadi-tadi gitu. Ini menikah muda S2 ya. mungkin. Anyway, what's your type? On? A guy, dah. Oh, sorry. Jujur banget gak ada yang spesifik. Not kayak To be honest gak ada yang spesifik. Tapi kayak jujur nowadays cowok-cowok yang kentut kan makin banyak ya. Iya. Jadi sekarang aja yang bare minimum menjadi susah Buat- banget iya, dicari gitu. Jadi of course loyal ya, loyal, willing to do anything for me. Terus active service. Terus apa ya? Aku pengen dia ini nggak kaku kalau sama orang. Ya karena kamunya extrovert banget. Iya, tapi aku nggak mau dia friendly. Ngerti nggak? Iya, maksudnya harus ada porsinya Ngerti gitu nggak? kan. Harus humble, bisa berbaur, tapi nggak friendly gitu. Iya. Iya ya. Itu sama menurut aku sisi positif yang aku lihat dari Abi sebagai seorang suami, I think itu yang susah dicari zaman sekarang. Jadi kayak I want that. Kamu pengen ada yang sosok laki-laki yang bisa kayak ayah kamu Yang gitu kan. sisi positifnya tuh mau dapetin gitu. Iya, iya, iya. Abi yang sebagai suami tuh mau dapetin sisi positifnya, menurut aku sekarang tuh udah jarang orang banyak dapet gitu. Jadi aku pengen dapet itu. Amin ya. Sama Kita apa doakan. ya? Aku nggak mau yang di industri yang sama sama aku. Oh, kamu nggak mau itu? Itu Jujur red aku flag. nggak mau di industri yang sama kayak aku. Karena menurut aku
jangan ikut campur. Karena kalau misalkan dia juga penyanyi, pasti dia kecampur dong kalau aku bikin lagu. Kayak jangan, diem aja. Tapi kalau beda Actors juga nggak mau. Nggak mau. Pokoknya nggak mau di industri. Oh. Terus nggak mau pilot. Why? Karena menurut aku, oke aku tahu meninggal bisa kapan aja. Yap. Tapi menurut aku kalau pilot nyari, ngerti nggak sih Iya, kayak iya. hello, kerjanya di langit, paham nggak sih? Kayak so scary, ngerti nggak sih? Nggak ada kabar, bisa tiba-tiba kapan aja kayak something bad happen gitu. Kayak ya something bad happen bisa terjadi di mana aja gitu ya. Tapi kalau pilot tuh kayak serem banget, ngerti nggak sih? Di langit kerjanya every single day kayak Berarti kamu overthinker banget ya? lumayan ya. Tapi kalau misalnya kerjanya di pesawat telepon kayak dia cuma ini Oh, doang, gampang call emang. center kayak apa berarti Asila? Call center apa? Misalnya apa aja gitu. Bukan ya kan? Pesawat tapi pesawat telepon. Gak salah dong gue. Ya nggak Iya kan? salah Enggak, sih. kayaknya aku harus kayak CEO kayak nomor 1 di dunia gitu deh. Oke, berarti kamu kalau yang sama businessman gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Tapi pokoknya aku nggak bukannya mau Abi- cuman di dunia acting, dunia entertainment sama pilot. Abi Sama dokter aku Abi juga nggak sama mau Umi lagi. kan industrinya sama nggak sih? Awalnya dari entertain apa Umi belum? Mommy justru Mommy dulu. Oh, baru Abi Di zaman Abi masih apa namanya sih? merintis. Figuran, Mommy itu biasanya udah ada dialog. Oh. Gitu. Sampai akhirnya Mommy, Abi terus lanjut makin besar, Mommy juga jadi mager. Kenal Abi, terus Mommy yang cita-citanya adalah jadi ibu rumah tangga. Oh. Jadi ya dia dengan willingly dia meninggalkan itu. Oke, Willingly oke. meninggalkan karir. Kalau misalnya kamu menikah muda nih, let's say kamu nikah muda, jadi nikah muda gitu, kamu ya maunya suami yang bisa menerima kamu masih bisa bekerja dong pasti, atau kamu pengen Masih jadi bisa bekerja. full ibu rumah tangga? masih bisa bekerja. Karena alasan aku pengen nikah muda itu juga pengennya kayak ya udah nikah, terus kita berdua tinggal kerja, ngerti Iya, nggak? iya, iya. Gimana ya ngomongnya? Ya maksudnya Aku yang salah penting, nih kalau bahas rumah tangga. yang penting udah terikat gitu nggak sih? Iya. Udah ada komitmennya gitu Kayak loh. jadi tinggal kita ya udah kita pacaran sambil udah nikah terus kita pacaran, Iya. terus ya udah sama-sama kerja gitu, Iya. sama-sama sibuk. Tinggal dikomunikasiin aja gimana ekspektasi untuk Iya. punya anaknya, Iya. ekspektasi apa-apanya gitu segala macam kan. That's actually bener sih, bener. Karena menurut aku pengen fokus banget kerja, terus ya kalau misalnya udah berumah tangga ya fokus dengan rumah tangga juga gitu, tapi Iya. tetap sambil bekerja gitu maksudnya. Terus ya udah pengennya kayak ya gimana ya menua bareng gitu loh. Jadi nggak tahu, aku juga bingung sebenarnya kenapa pengen nikah muda. Pokoknya alasannya adalah jadi pas aku nanti kayak 26, 27 udah kayak umur-umur segitu aku nggak nyari lagi, ngerti nggak sih? Udah nggak ada masalah baru deh. Iya. Intinya gue udah secure. Iya, I have udah a partner secure gitu. Makanya akunya harus matangin diri dulu juga dan harus mencari juga calon yang juga matang gitu. Sekarang kita lanjut ke WC ya. Wadah komen. Ini aduh, ruang recording gue juga selalu deh. Hari ini gue leg day. Squat. Kakak nge-gym banget ya, gym rat. Iya, aku tahu kan. Sabar. Kan diposting. Sabar. Kan diposting badannya. Betul. Emang. Kan itu doang yang aku posting. Apalagi sih kan bakat aku. Ya, kalian Nah, harus tahu ya. Nanti aja deh kalau lagi Oke. nyala. Aku kepo banget. Nggak bisa nih. Soal kakak lagi. About me? Iya. Oh my god, what? Oh, ini harus off cam? Enggak, on cam aja. Oh, oke. Enggak that deep. Oh, oke. oke. Apa? masih kepo. Oke, ini dari Gra Syahra. Semakin terkenal, biasanya kan banyak hal ikut berubah. Ada nggak hal yang Asila takutkan bakal hilang? Masa main kayaknya. Oh. Kayaknya aku masih in teenage years, kayak masa main ya. Masih suka main gitu ya? Kayaknya masih suka Sil, main yuk sini, Sil, PIM yuk, Sil, PS yuk, Sil. Oke. Kadang nggak bisa, karena kadang kalau lagi waktu SMA lagi Sabtu Minggu gitu-gitu, atau sekarang kuliah lagi sudah selesai jam matkulnya, biasanya kerja gitu. Jadi nggak selalu bisa available buat main dan berbaur gitu. Oh, sedangkan teman-teman kamu lagi umur-umurnya pada main, lagi pada keluar. Berdua. Oke, next question. Oke, ini dari Gandos. Kan jelas. Lebih manja ke Abi apa Bunda Igun? Bunda Igun. Iya kan? Maksudnya, what have he done to you? Sampai kayak kamu, menurut kamu, Ivan Gunawan tuh sangat berarti banget gitu buat kamu. Kak Igun ini aku kenal pas aku umur 7 tahun, yang tadi di Yeah. satu acara bareng A baby. Abi. Terus emang dari kecil tuh Mami sangat suka mendress up aku. Oke. Dan
ketemu lah sama Kaigun dan dia sangat suka dengan style aku. Dari akhirnya pas 8 tahun dia bilang, mulai detik ini kamu anak gue, lo anak gue. Abis itu aku langsung yang kayak, kamu masih kecil jadi I don't really understand gitu. Tapi I know that, oke, aku anak dia sekarang. Terus dari situ aku jadi selalu ikut fashion show, selalu jalan, selalu jadi gongnya. Waktu aku kecil tuh aku sama Kaigun tuh selalu bilang, kalau jalan di akhir, kamu gong. Kamu muse gitu kan? Kamu adalah closing gong, gitu. kamu ada closing, kamu paling gong. Dan aku tuh selalu antara di paling awal belum ada model aku opening atau aku di akhir. Closing. Dan selalu dia kan biasanya kalau kelar kan desainernya keluar tuh. Aku selalu bergandeng tangan dan keluar bersama dia. Itu sampai aku umur berapa? Jadi menurut aku dan for me he's just like always there for me gitu. Aku mau ngeluarin lagu aku udah 6 ini mau 7 semua baju nggak pernah pakai baju dia. Selalu bajunya Kaigun. It's always Ivan Gunawan gitu. Terus aku mau acara apa aku bisa langsung yang aku ada acara di sini gini I need an outfit blah blah blah. He's always so ada and present for me dan dia selalu pengen aku terlihat yang terbaik gitu ya. Jadi he's just segitu ya berarti ya buat aku gitu karena menurut aku that's like one of the biggest privilege for me adalah bisa menjadi anaknya gitu loh. Dan dia suka ke luar negeri dulu, aku selalu dibeli oleh-oleh bla 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 gitu. Menurut aku he's just someone that is very special for me and I love him so much. He's an angel ya berarti ya. An angel for me so much. Berarti kamu bisa dan mungkin tadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kamu bisa lebih manja ke Kak Igun mungkin karena I don't know, karena kalian dari kecilnya bareng jadi bondnya tuh udah segitu kuat. Jadi kayak mungkin dari Kak Igunnya juga banyak yang bisa dengerin cerita kamu dan kasih saran. Kamu juga bisa ngasih saran ke Kak Igun. Ya gitu bagaimanapun ya Abi ayah aku gitu. Aku bisa bermanja dengan Abi of course, tapi karena Abi ayah aku jadi kita suka yang kayak gengsi, bete-bete gitu loh. Kita kan yang satunya aku, bunda. Aku yang sama Abi tuh ribet mulu guys. Aku sama Abi tuh sangat gengsi kayak kangen ya sama Abi. Enggak. Next question ini dari Lunari_Lintang. Apa plus minusnya jadi anak artis? Tadi udah dijawab ya. Tadi udah dijawab. Ya intinya plusnya adalah I could know people better and easier. Banyak linknya. Kalau consnya apa sih tadi aku ngomong? Consnya adalah ya pressure dari orang aja sih sama kayak dikata-katain ya gitu. Oke, ini ada lagi dari saingan Lemneral. Spill cara centil tanpa bikin orang risih. Gini ya. Caranya gini, pas banget di detik sini. Jadi gini. Oh, kan nanya dia. Kita sama. Betul. Gue cuma versi laki-lakinya aja. Betul. Jadi caranya gimana nih? Caranya nggak tahu lah gue. Aku emang nggak bisa aja orang nggak suka sama aku. She's born to kayak be orang emang suka aja sama kita gitu. Oke. Kita kan perfect. Yap. Oh gitu ya, kalau udah self confidence-nya udah tinggi banget gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa ada yang menyentuh kita. No. Oke, last question. Ini dari X Camelo. Aku suka dia centil. Itu emang karakter dia atau gimana? Karakter lagi, ya udah emang gini aja. Guys, she is. Gue ketemu dia dimanapun dia emang kayak begini. Gak dibuat-buat, Asila tuh emang dia selalu punya energi yang rame, yang positif, yang bikin orang tuh kayak pengen jadi ikutan, kayak pengen ngomong juga gitu. Aku extrovert banget sih, jujur. Dan aku senyaman itu bersama orang. Kayak it's really. Nah tapi suka gitu minus ya, suka nge-lag. Suka coba kayak agak delay. Wait, apa ya tadi? Apa tadi? Coba kayak otaknya coba kayak ngerti gak sih? Keramaian ya? Keramaian, bingung. Coba bukan keramaian justru padahal dia otaknya diem. Itu minus aku. Aku tahu aku perfect, tapi minus aku adalah otak aku sudah nge-lag, sumpah. Coba kayak wajar sih itu wajar. Iya. Ngomong apa tadi gitu. Karena kadang kita tuh kind of me, karena in some way aku juga suka, aku tuh nggak, kalau aku tuh ADHD. Jadi aku tuh aku nggak tahu ya. Aku nggak bisa diem. Aku nggak bisa diem kayak pokoknya bukan nggak bisa diem aja. Aku suka mikirin saat misalnya gue lagi duduk nih. Tadi gue harusnya kan keluarin ini dari kulkas. Padahal itu bisa nanti. Bisa yang kayak pokoknya pemikirannya banyak dan nggak semuanya penting sebenarnya kan. Tapi di waktu yang bersamaan. Lo lebih suka ini agak random question. Tapi lo suka film horor nggak? Suka. Fun fact, katanya orang yang suka film horor itu karena mereka tuh bisa ngerasa lebih relatable dengan film horor. Karena somehow kita tuh suka sama the chaotic way of film horror. Aku suka the chaotic way of film horror, tapi aku sangat penakut kalau
di aku. Nah, nggak jelas. Tapi suka kan? Aku nggak jelas dia ngomong apa. Pokoknya aku itu sangat aku nonton film horor oke banget. Maksudnya kayak nonton sendiri di kamar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba aku lagi di kamar tiba-tiba ada suara, itu aku takut banget ngerti nggak? Kalau nggak terlalu kayak terlalu langsung panik banget gitu loh. Iya. jadi beneran bingung. Lo tau gak sih ada satu Jadi reels? beneran bingung. Lo tau gak sih ada satu reels yang cewek podcast, dia ngomongnya serius banget. Don't love your job, job your love. Terus dia ngerasa she ate. Gue kayak, girl, what are you talking about? Chop your love. Iya, what do you mean? Gitu. Tapi itu yang tadi maksud gue kayak film horor tuh kita bisa relate karena the chaotic way of film horor gitu loh. Sedangkan kadang kalau kita nonton film yang terlalu mungkin drama atau apa tuh kita kayak, aduh ini terlalu tenang deh, gue nggak bisa ketenangan, gue butuh hektik gitu. Tapi aku Gue drakor butuh sibuk. mania. Oh, kamu suka banget K-pop? Kamu what's your favorite K-pop, K-drama? Ini Jimin BTS. Per Army harga mati. I saw yang the tweet. your story yang kok si Jungkook di Itu teman gue anjir, gue beneran benci banget. Sumpah, gue benci banget sama teman gue. Army, lu bantu deh, lu serang aja teman gue nggak apa-apa. Sumpah, aku Army dari 2020. Emang gak 2020 selama itu ya? nggak usah dihujat. Iya, ya. Cuma maksudnya kamu suka ya sama BTS. Jadi teman gue tuh itu. ada di posternya BTS Indonesia. Teman gue tuh nanya, Mil, ini apa? Ini sih Jadi ini pokoknya mereka poster mau konser ya gitu kan loh. ada salah satu member namanya V. Tapi di situ bentuknya kayak centang. Terus habis itu ini si Jungkook hadir. Jadi si Fanny, si B Sampingnya di samping gitu. Jungkook, jadi dia kira kayak Dia Jungkook ngerti. nih di checklist gitu loh. Terus gue bilang, itu V goblok member. Bukan di checklist. Oh, gue kira Jungkook hadir. Ya. Aneh banget. Tapi suami aku belajar di sini guys. Suami aku Kim Son Ho. Oh, wow. Kan Jimin kan pacar aku. Nah kalau Kim Son Ho ini yang di Candice Love Be Translated itu suami aku. Oh gitu, berarti emang kamu udah banyak ya? Iya, kita nikah 23 Desember. Oke. Guys, thank you so much udah nonton episode kali ini sama Asila. Asila, thank you so much for coming. Tepuk tangan buat Asila dulu ya. Semoga yang positif-positif kalian semua bisa ambil dan yang negatif-negatif dihempaskan Nggak ada. saja ya. Tapi walaupun nggak ada karena kita perfect. Perfect. Ya. Thank Jangan you. lupa juga komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. Aku Jangan lagi? lupa like, comment, subscribe. Boleh jadi co-host kali ya? Aku udah bosan sama itu. Jujur kakak kurang menarik sih emang. Aku bercanda banget. Sebisa ini sumpah bercanda banget. santai. Gila ya ini orang. Okay guys, thank you so much for watching and I'll see you guys next week. Bye-bye.